Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran fisika. Dalam video ini Bapak akan menjelaskan tentang arus listrik searah atau DC. Nah, listrik dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan kebutuhan yang boleh dikatakan sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan utama ya. Mengapa? Kalau kalian di rumah listrik mati, itu sudah terasa hidup kita hampa ya, karena semua alat elektronik yang kita miliki ya, semua alat-alat listrik yang kita miliki semua tergantung dengan listrik. Nah, itu artinya kita tidak terlepas dari adanya listrik. Nah, tentu kita harus paham apa itu konsep dari arus listrik, yaitu jumlah muatan listrik yang mengalir melewati suatu titik dalam waktu tertentu. Jadi kata kuncinya arus listrik itu adalah adanya muatan yang mengalir dalam satuan waktu tertentu. Nah, jenis arah arus listrik ada arah arus listrik bolak-balik, di mana pergerakan muatan listrik melalui media atau alat yang mengubah arah secara berkala. Nah, ini kita temukan dalam listrik yang disediakan oleh PLN ya. PLN itu perusahaan listrik negara yang kita bisa jumpai di rumah-rumah kita. Kemudian ada arus arah atau DC, di mana pergerakan muatan listrik hanya dalam satu arah atau konstan ya. Nah, ini mengenai arus DC. Nah, dalam KD ini kita akan fokus pada arus DC. Nah, ini skema gambaran bahwa arus itu dibedakan menjadi dua arus jenisnya. Arusnya ada dua, arus listrik atau arus positif atau arus proton ya. Ini adalah dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Dan yang kedua adalah arus elektron. Nah, arus elektron ini dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, ingat arus listrik, ingat arus air ya. Intinya dari potensial tinggi ke rendah. Ini airnya akan mengalir dari tinggi ke rendah. Ya, seperti itu. Oke, ini gambaran tentang arus listrik ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, contoh sumber arus listrik. Nah, ini ada aki, ada baterai. Kalian bisa menemukan ini dalam rumah-rumah tangga ya, pasti ada lah ya. Baterai itu pasti ada ya. Ini sangat diperlukan untuk alat-alat elektronik yang ada di rumah kita. Nah, ini adalah contoh dari sumber arus listrik DC. Ini aki dan baterai. Kemudian ini adalah generator ya, yang ini adalah alat yang mampu mengubah arah arus menjadi arus listrik bolak-balik. Mungkin ada yang di rumah punya sebagai cadangan ketika listrik dari sumber PLN itu mengalami pemadaman. Ini bisa dipakai ya. Jadi arusnya sama dengan arus listrik AC. Baik, kita lanjutkan. Untuk rangkaian arus listrik, kita juga harus mengenal rangkaian arus listrik itu DC seperti apa, cara memakainya. Nah, di sini ada sumber baterai misalnya atau aki, kutub positif ini harus ketemu dengan kutub positif. Nah, kutub negatif, min atau negatif ini juga harus ketemu kutub negatif. Nah, ini kalau dibalik bagaimana? Tentunya kan berakibat nanti terbakarnya atau alat listrik kita akan konslet atau seperti itu ya kalau salah. Nah, ini secara skema kita bisa buat sumber itu memiliki lambang seperti ini, positif yang lebih panjang, negatif lebih pendek. Ya, ini kita gunakan acuan arus listrik atau arus proton tadi ya, yang sering kita sebut sebagai arus listrik dari positif ke negatif. Boleh nggak kita menggunakan arus elektron? Boleh, tapi ini pada umumnya yang digunakan adalah arus listrik atau arus proton.
Nah, selain kita mengenal rangkaian listrik, kemudian mengenal apa itu arus, ya, tentu ada satu alat yang tidak terlepas, itu adalah penghantar. Nah, penghantar listrik dalam hal ini adalah kabel. Nah, kabel ini juga memiliki ketentuan, jadi tidak sembarang kabel bisa dipakai untuk menghantarkan arus listrik. Jangan sampai nanti kalian malah rugi ya. Dalam kehidupan banyak kita temukan adanya konsleting. Ini adalah salah satu pemicunya adalah kabel listrik. Jadi kalau kita salah memilih kabel yang seharusnya besar, kita pasang kabel yang kecil, maka ini akan memberikan efek yang negatif tentunya, adanya terjadi konsleting. Nah, ini tidak terlepas dari adanya hambatan listrik. Nah, semakin besar hambatannya tentu akan menimbulkan panas. Nah, kalau semakin panas tentu akan terjadi pelelehan dan tentu kabel satu dengan yang lain akan menyatu dan menjadikan itu adanya percikan api dan menimbulkan kebakaran. Ya, ini kalau di rumah kalian menemukan kabel yang kecil masih digunakan untuk mengalirkan arus listrik di rumah kalian dengan tegangan 220, ya, ini harus sesuai kabelnya begitu. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana cara memperkuat arus listrik? Ya, arus listrik bisa kita ukur menggunakan alat yang namanya ampere meter. Nah, ini pemasangannya harus secara seri. Seri itu seperti apa? Ini adalah skemanya. Ampere dengan lampu dengan sumber ini harus terletak pada satu rangkaian yang seri. Ya. Ini kalau alatnya seperti ini, jadi tidak ada istilahnya ini tidak terjadi pemasangan yang bersifat paralel, tapi seri ya. Seri ini ada pemutusan ini, kemudian positif negatif ini juga harus disesuaikan dengan warna kabelnya. Ya, ini positif semua ya, ini negatif. Gitu. Oke, ini harus sesuai. Kalau salah gimana? Ya nanti akan terjadi apa? Putusnya jarum ini ya, kebakar gitu kalau salah. Nah, cara membacanya seperti apa? Kalau ampere meter kita harus bisa membaca. Misalnya di sini adalah skala yang kita akan baca. Kemudian di angka ini, angka 1, 5 ampere, 10 ampere ini adalah batas ukur maksimum. Jadi ketika kita mau mengukur kuat arus yang lemah, ya kita gunakan aja yang lemah ya, ini. Kemudian yang tengah ini adalah untuk menyalurkan, ini adalah salur atau kabel ya, yang biasanya warna hitam, ini warna merah ya, itu seperti itu. Nah, cara mengukurnya gimana? Nah, kalau kalian sudah hafal cara membaca langsung boleh, tapi di sini bisa digunakan secara perumusan. Nilai yang ditunjuk jarum itu berapa, kemudian nilai maksimumnya berapa untuk di plat ukur, kemudian batas ukurnya berapa yang digunakan. Kalau 1 ampere ya 1 ampere, kalau 5 ampere ya 5 ampere, seperti itu. Nah, ini adalah untuk menentukan kuat arus listrik. Nah, bagaimana untuk menentukan tegangan listrik? Ya, kita gunakan yang namanya voltmeter ya. Nah, voltmeter tadi beda pemasangannya ya, seperti ini. Jadi ini secara paralel seperti ini. Kalau tadi kan adanya pemutusan kabel di sini ya, di antara saklar dengan positif. Nah, ini tidak perlu diputus. Nah, ini merupakan voltmeter. Nah, cara membacanya sama dengan ampere meter tadi. Nilai yang terukur itu skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali